Bab 1716, teks aneh. Kalau bicara logika, kalau seseorang mengenal karakter surga, maka dia akan mengenal karakter semua manusia di dunia. Tentu saja, ada juga kata-kata di antara dewa-dewa leluhur. Kata-kata semacam ini disebut teks leluhur, yang merupakan jenis teks yang dimanifestasikan oleh kekuatan Tao khusus. Julian juga telah mempelajari Zuen dan mengetahui sebagiannya. Akan tetapi, dia sendiri tidak dapat mengenali kata-kata yang ditulisnya sekarang. Dia sedikit bingung. Apa yang dia tulis jelas-jelas adalah bahwa jiwa Sarah diekstraksi oleh beberapa dewa leluhur dan disempurnakan menjadi pil dewa leluhur, tetapi mengapa itu berubah ketika dia menulisnya? Dia tidak dapat menemukan jawabannya. Teks macam apa ini? Sarah juga bertanya. Julian tampak bingung dan berkata, bagaimana saya tahu hal itu? Kamu yang menulisnya, dan kamu tidak tahu. Sarah menatap Julian dengan aneh. Julian menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu. Tunjukkan padaku. Julian menyerahkan kertas di tangannya. Sarah mengambil kertas itu dan membacanya dengan saksama. Setelah lama melihatnya, dia benar-benar tidak mengerti teks semacam ini, dan dengan tingkat kultivasi dan pencapaiannya, dia tidak dapat memahami kata-kata ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa teks semacam ini beragam dan misterius, dan tampaknya mengandung kebenaran khusus. Jalur khusus. Dia bergumam pelan. Setiap jenis Tao dapat dituliskan dalam kata-kata, dan dia hampir menguasai semuanya. Satu-satunya hal yang tidak dia pahami adalah 5 Tao besar dan sebab akibat. Apakah ini catatan tertulis dari 5 jalan besar? Tanyanya pada Julian. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Julian memperoleh metode kultivasi 5 Dao besar dari bunga Dao. Teks semacam itu bukanlah teks semacam ini. Tidak, apakah ini hubungan sebab akibat, atau apakah ada beberapa cara yang tidak diketahui di dunia ini yang tidak dikuasai oleh manusia? Sarah merenung. Sebab dan akibat. Julian juga punya ide. Pada saat ini, dia tampaknya memahami sesuatu. Saya pikir saya harus tahu. Dia berbicara lembut. Sarah meliriknya dan bertanya, apa yang kamu tahu? Julian tertawa dan berkata, saya tahu cara berlatih sebab akibat dan menciptakan metode latihan untuk itu. Sarah, terima kasih banyak. Julian menjadi bersemangat dan memeluk Sarah di depannya dan menciumnya. Akan tetapi, pada saat ini, sebuah kekuatan dahsyat muncul dari tubuh Sarah, yang langsung menjatuhkan Julian, dan dia pun terjatuh dengan keras ke tanah di kejauhan, menghancurkan area yang luas. Wajah Julian berubah kesakitan. Wajah cantik Sarah berubah sedikit merah. Selama bertahun-tahun, tidak ada pria yang cukup berani untuk menciumnya. Tetapi mengapa dia tidak secara naluriah menolak ketika Julian menciumnya, melainkan hanya setelah ciuman itu dia memunculkan jejak kekuatan untuk menjatuhkannya. Julian berjuang untuk bangkit dari tanah dan berjalan menuju Sarah karena malu. Sarah meliriknya dengan ekspresi dingin, kamu beruntung kali ini. Itu hanya jejak napas yang melukaimu. Kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Julian menyeringai. Sarah mungkin juga tahu sesuatu. Julian sendiri terjerat dalam sebab dan akibat. Apa yang ditulisnya seharusnya adalah beberapa hal di masa depan, dan hal-hal ini melibatkan rahasia besar surga dan sebab dan akibat yang besar. Jadi, setelah dia menuliskannya, itu berubah menjadi semacam teks kausal yang belum pernah dilihat atau didengar sebelumnya. Tidak seorang pun di dunia yang dapat memahami teks ini. Namun Julian bisa. Karena dia berasal dari masa depan. Ia dapat menuliskan beberapa kejadian penting di masa mendatang, lalu mempelajari kata-kata tersebut dan mengubahnya menjadi kata-kata sebab akibat. Dengan terus-menerus merenungkan dan merenungkan, ia akan mampu menciptakan metode untuk mengembangkan kekuatan sebab akibat. Dia adalah leluhur surgawi dan memahami semua ini dalam sekejap. Dia juga tahu bahwa dia tidak perlu tinggal. Dia tidak dapat membantu Julian dengan sisanya karena dia tidak dapat memahami teksnya. Hanya Julian yang dapat memahaminya. Dia berdiri, menatap Julian dan berkata, selamat sebelumnya. Kamu telah menguasai 5 Dao besar, dan sekarang kamu bahkan telah memperoleh sedikit pemahaman tentang Dao sebab dan akibat. Kamu pasti akan menjadi sosok yang menakutkan di masa depan. Julian tersenyum dan berkata, betapapun kuatnya aku tetap suamimu. Tidak peduli kau mengingatku atau tidak, kau tetap wanitaku. Sarah menatap Julian dengan tatapan aneh. Dia tidak banyak bicara, tubuhnya melintas, dan dia menghilang dari pandangan Julian. Hei. Julian terkekeh. Sarah tidak menolak, yang berarti dia telah menuruti perintahnya. Memikirkan hal ini, Julian merasa sangat senang. Tidak sia-sia dia datang ke zaman kuno ini. Dia percaya bahwa jika dia diberi sedikit waktu lagi, dia akan dapat membuat Sarah menerimanya. Setelah Sarah pergi, dia tidak langsung pergi, tetapi bersembunyi di kehampaan di kejauhan. Dia berdiri di kehampaan, hanya menatap Julian dalam diam. Ada sedikit kesungguhan di wajah cantiknya, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sarah pergi, dan Julian menjadi tenang. Dia melihat kata-kata yang tertulis di kertas itu. Saat Sarah membicarakan sebab dan akibat, dia mendapat pencerahan. Ia sudah terjerat dalam hubungan sebab akibat. Hal-hal yang ia katakan adalah rahasia surga, dan itu juga merupakan hubungan sebab akibat yang melibatkan dirinya.
Hal-hal tersebut tidak dapat diketahui oleh makhluk hidup manapun di zaman ini, dan hanya dapat disampaikan dalam kata-kata sebab akibat. Sekarang, selama dia merenungkan kata-kata ini, dia akan mampu membuat serangkaian latihan untuk mengembangkan kekuatan sebab dan akibat. Akan tetapi, kata-kata ini tidaklah cukup. Dia mengeluarkan penanya dan mulai menulis lagi. Dia menuliskan semua masalah rahasia di masa mendatang. Selama periode ini, ia juga mengingat beberapa hal dari masa lalu. Dia memikirkan Kai. Saat pertama kali bertemu Kai, Kai tampak mengetahui banyak hal dan bahkan memanggilnya kakak. Dia tahu bahwa Naomi adalah orang pertama yang menjadi kaisar di era kiamat. Pada saat ini, Julian merasa bahwa asal-usul Kai sangat misterius, dan dia mungkin telah melakukan perjalanan dari masa depan. Tak lama kemudian, dia menuliskan banyak hal. Seperti yang diharapkan, semua hal ini diubah menjadi teks misterius. Bentuk setiap teks berbeda, dan bentuk setiap teks terus berubah. Kata-kata ini tampaknya memiliki kehidupan. Semakin Julian memikirkannya, semakin ia merasa bahwa misteri ini tidak dapat dipahami. Dia tidak bisa merenungkan atau berspekulasi, dan hanya bisa menghubungkan kata-kata ini dengan apa yang ingin dia ungkapkan dan membalikkan arti kata-kata ini. Secara bertahap, ia juga menemukan beberapa makna dari teks sebab akibat tersebut. Dia merenungkan dan menyusun beberapa kata berdasarkan pemahamannya sendiri. Kata-kata ini adalah teks sebab dan akibat. Dengan kata-kata, akan sangat mudah untuk menciptakan seni bela diri. Dengan pencapaian Julian saat ini, akan sangat mudah baginya untuk membuat serangkaian teknik kultivasi sederhana. Dia pikir itu sederhana, tetapi benar-benar mempraktikkannya sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan pemahamannya terhadap naskah jalan surga hanya disimpulkan olehnya saja, dan sebagian mungkin tidak akurat, sehingga menimbulkan banyak kesulitan ketika ia menciptakan keterampilannya. Dia menenangkan diri dan terus memahami arti kata-kata tersebut. Teruslah menghitung perubahan dalam setiap teks sebab akibat. Dalam setiap perubahan teks, terdapat Taoisme yang misterius. Begitu Anda memahami Taoisme ini, Taoisme lainnya akan menjadi jelas dengan sendirinya. Atribut keilahian Julian lainnya tanpa disadari menyatu dengan Tao saat ia memahami sebab dan akibat. Pada saat ini, semua dewa telah bergabung menjadi Dao sebanyak 3 kali. Sungguh menakjubkan. Julian menarik napas dalam-dalam. Itu memang Dao misterius tentang sebab dan akibat. Dao sebab dan akibat mewakili segalanya. Begitu Anda memahami sebab dan akibat, Anda juga akan memahami Dao lainnya. Bab 1717, Penguasa Ketiadaan. Masuk akal jika satu prinsip menghubungkan semua hal. Julian mencoba memahami Dao sebab akibat dan mempelajari karakter yang mewakili sebab akibat. Selama periode ini, ia memperoleh pencerahan tentang Dao lainnya dan mencapai Dao sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali integrasi, kekuatan keilahian meningkat pesat lagi. Jauh di sana, di kehampaan. Sarah tidak pergi. Dia menatap Julian untuk waktu yang lama. Dia merasakan bahwa Julian telah menyatu dengan Dao 3 kali. Bakat seperti itu sungguh menakjubkan. Bahkan jika Carlos mengirim lebih banyak makhluk untuk memburumu, kamu tidak akan takut. Kamu akan mengatasi semua kesulitan dan lolos dari perburuan selama 10.000 tahun. Seharusnya tidak ada masalah. Potensi yang ditunjukkan Julian sungguh mengerikan. Dia memiliki terlalu banyak harta di tangannya. Pengejaran Carlos mungkin tidak dapat membunuh Julian. Dia tidak tinggal lama di sana dan segera pergi. Setelah semua atribut keilahian Julian menyatu 3 kali, dia berhenti sementara. Meskipun saya telah melakukan beberapa penelitian tentang teks sebab akibat, sangat sulit untuk menciptakan metode yang dapat menyerap kekuatan sebab akibat. Diperlukan penelitian berkelanjutan dan pemahaman berkelanjutan. Setiap kata yang ditulisnya memiliki variasi yang tak terhitung jumlahnya, dan ia perlu mencari tahu variasi setiap kata dan hubungan antara setiap variasi. Hanya ketika Anda telah mengetahui segalanya, Anda dapat menciptakan teknik baru. Namun, dia tidak terburu-buru. Ia percaya cepat atau lambat, ia akan mampu menciptakannya. Sekarang, semua dewa telah diintegrasikan ke dalam Tao 3 kali, jadi sisanya akan jauh lebih mudah. Setelah itu, dia perlu terus-menerus menyerap kekuatan langit dan bumi, terus-menerus membedakan keilahian, membedakan semua keilahian Tao, dan akhirnya menggabungkan semuanya untuk membentuk segel Tao. Setelah membentuk segel Dao, seseorang perlu terus memahami Dao dan memadukan semua Dao yang telah dipahami ke dalam segel Dao. Semakin banyak Dao yang dipahami dan semakin banyak Dao yang dipadukan, semakin tinggi ranahnya dan semakin kuat kekuatan segel Dao. Dia melihat sekelilingnya. Masih banyak energi di dunia ini. Dia langsung mengaktifkan asal mula 5 elemen, dan asal mula 5 elemen muncul dan membentuk formasi pembalikan 5 elemen. Asal-usul kelima unsur tersebut tersebar ke segala arah, membentuk suatu formasi super. Saat formasi itu terbentuk, energi langit dan bumi di dunia ini diserap dengan gila-gilaan oleh formasi pembalikan 5 elemen dan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Kekuatan masing-masing atribut ilahinya ditingkatkan pada saat ini. Akan tetapi, hal itu tidak mencapai titik diferensiasi menjadi suatu keilahian. Untuk membedakan semua sifat ketuhanan menjadi sifat-sifat ketuhanan yang hakiki, diperlukan kekuatan yang maha dahsyat. Tetapi energi dunia yang rusak ini tidak cukup untuk diserapnya. Sekarang, dia berangkat menuju aksi dunia yang nyata dan besar.
Di dunia besar itu, ada banyak gunung suci. Di bawah setiap gunung suci, ada urat leluhur yang tersembunyi, dan urat leluhur akan terus berubah menjadi energi leluhur. Semakin besar dunia, semakin banyak makhluk hidup yang dimilikinya, dan semakin banyak pula urat nadi leluhur yang dimilikinya. Hanya dunia dengan urat nadi leluhur yang dapat mendukung penyerapan Julian. Julian telah keluar dari kurungan. Dia berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Trauma jalan surga di tubuhnya telah ditekan oleh kekuatan gelap Laura, dan meskipun kekuatan kausal yang tersisa masih menghancurkan tubuhnya, dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia dapat sepenuhnya menahan kekuatan kausal tersebut. Selanjutnya, aku akan terus berlatih. Dengan teratai sihir hitam dan formasi pembalikan 5 elemen, aku dapat menyerap kekuatan apapun dengan cepat. Aku akan dapat memasuki alam Kaisar Agung dengan sangat cepat. Julian penuh percaya diri. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di dunia yang sepi ini. Di era ini, ada 7 dunia. Mereka adalah dunia manusia, dunia iblis, dunia monster, dunia bawah, dunia asura, dunia hampa, dan dunia 9 surga. Ketujuh dunia ini adalah dunia-dunia terbesar di alam semesta ini, dan setiap dunia terbagi menjadi 3 bidang. Dunia manusia adalah dunia pertama dari 7 dunia di alam semesta ini, yang mengumpulkan terlalu banyak manusia yang kuat. Dunia iblis adalah wilayah kekuasaan para iblis. Dunia iblis merupakan wilayah kekuasaan ras iblis. Dunia bawah ditempati oleh Hades. Dunia hampa dihuni oleh beberapa makhluk imajiner. Ini adalah jenis makhluk khusus, keberadaan khusus. Alam 9 surga juga merupakan dunia yang besar. Ada banyak makhluk hidup yang hidup di dunia ini. Dunia ini dinamai sesuai dengan alam Kaisar Agung 9 surga. Adapun mengapa disebut alam 9 surga, tidak seorang pun tahu. Julian berencana pergi ke dunia-dunia besar ini, karena hanya energi di dunia-dunia besar itu yang cukup baginya untuk diserap, sehingga ia tidak perlu bola-balik. Adapun para pengejar, sekarang, dia tidak lagi menganggapnya serius. Asalkan dia diberi sedikit waktu lagi, kekuatannya akan meningkat, lalu dia bisa membunuh sebanyak-banyaknya. Di antara ketujuh alam ini, alam manusia dikecualikan oleh Julian. Basecamp Gunung Tiandao berada di dunia manusia. Jika dia pergi ke sana, bukankah dia akan mencari kematian? Setelah mempertimbangkan pilihan di dunia lain, ia memilih pergi ke alam ketiadaan. Karena dunia kehampaan adalah keberadaan yang misterius. Ia melakukan perjalanan ke beberapa planet dan menanyakan tentang dunia tersebut. Di dunia ini pernah lahir seseorang yang memiliki kekuatan super. Makhluk super kuat ini adalah dewa leluhur alam semesta. Makhluk super kuat ini disebut sebagai penguasa ketiadaan. Ketika dewa ketiadaan menguasai alam semesta, Gunung Tiandao belum ada di alam semesta ini. Saat itu, Evra, dewa leluhur alam semesta, mungkin belum lahir, atau mungkin dia hanyalah makhluk dengan kultivasi yang sangat lemah. Dalam perjalanan Julian menuju dunia hampa, Gunung Tiandao, If telah kembali. Begitu dia kembali, dia memasuki perpustakaan sutra Gunung Tiandao. Di perpustakaan sutra Gunung Tiandao, semua kekuatan magis dan teknik rahasia yang telah muncul di dunia sepanjang masa dikumpulkan, dan beberapa peristiwa dari masa lalu yang sangat jauh dicatat. If pergi ke perpustakaan sutra terutama karena dia melihat Julian menggunakan teratai hitam yang aneh. Dia merasa bahwa ini unik dan pasti memiliki asal-usul yang hebat. Jadi dia datang untuk bertanya. Dia memeriksa buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menemukan satu, yang di dalamnya dia menemukan petunjuk. Bertahun-tahun yang lalu, alam semesta ini masih dikendalikan oleh penguasa ketiadaan. Namun, pikiran jahat dalam diri penguasa ketiadaan melahirkan jiwa, membentuk makhluk baru. Makhluk ini disebut leluhur setan teratai hitam, dan hidupnya adalah teratai hitam. Teratai hitam sangat jahat. Ia adalah sisi jahat dari dewa leluhur kosmik. Ia dapat melahap dan menyerap kekuatan apapun antara langit dan bumi. If tampak serius saat melihat ini, lalu bergumam pelan, apakah teratai hitam yang digunakan Julian ada hubungannya dengan Void Saint Lord yang telah lama menghilang ke alam semesta? Jika memang ada hubungannya, bukankah itu berarti Julian ada hubungannya dengan dewa leluhur alam semesta sebelumnya? Setelah memikirkannya, If meletakkan buku kuno di tangannya, berbalik dan meninggalkan perpustakaan sutra, pergi ke gunung tempat Carlos berada, dan menemukan Carlos. Pada saat ini, Carlos sedang duduk di aula utama dengan ekspresi serius di wajahnya. Saudara laki-laki. Dia berteriak. Carlos bereaksi dan melirik If di aula. Kesedihan di wajahnya menghilang, digantikan oleh senyuman. Dia berkata, itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? If datang dan berkata, saya tidak ada kerjaan, jadi saya akan jalan-jalan saja. Benarkah? Carlos tampak tidak yakin dan bertanya, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. If bertanya, mengapa Anda memerintahkan pengejaran dan pembunuhan Julian? Bab 1718, Struik muncul. If benar-benar ingin tahu mengapa Carlos ingin membunuh Julian. Kultivasi Julian tidak terlalu tinggi, dan dia tidak ada hubungannya dengan Gunung Tiandao. Mengapa kakak laki-lakinya bersusah payah memburu Julian? Carlos tidak memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan If. Ini urusanku, tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu tidak ada urusan, pulanglah secepatnya.
Setelah berkata demikian, dia menutup matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. If tidak mengetahui alasannya, dan dia tidak bertanya lebih lanjut. If pergi, tetapi Carlos tampak khawatir. Dia benar-benar tidak menganggap serius Julian dan bisa membunuhnya sesuka hati, tetapi yang diwaspadainya adalah keluarga Hansel dan leluhur pedang. Dalam pertempuran sebelumnya, Sarah muncul secara langsung, yang cukup untuk menggambarkan hubungan antara keluarga Hansel dan Julian. Sang guru pedang juga secara terbuka menyatakan bahwa Julian adalah muridnya. Selain beberapa berita yang datang sebelumnya, Julian juga berhubungan dengan 5 leluhur langit dan bumi, dan memiliki 5 elemen dari 5 leluhur langit dan bumi di tubuhnya. 5 leluhur langit dan bumi adalah makhluk super kuat di tingkat kuno. Mereka telah ada jauh lebih lama daripada Gunung Tiandao dan dapat ditelusuri kembali ke zaman leluhur ketiadaan. Terlebih lagi, ketika dia mengirim Valdez untuk membunuh Julian, dia pikir dia bisa membunuh Julian dengan mudah, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan Valdez dikalahkan oleh Julian. Rekaman pertempuran dikirimkan kembali, dan bahkan dia pun terkejut. Karena pembunuhan Julian terhadap Valdez merupakan pembunuhan yang sangat menghancurkan. Valdez terbunuh tanpa ada ruang untuk perlawanan. Dia juga mencari informasi dan mengetahui bahwa trate hitam yang digunakan oleh Julian memiliki asal-usul yang hebat. Itu adalah trate hitam dari roh primordial makhluk hidup yang ditransformasikan dari leluhur jahat ketiadaan. Apa asal-usul anak ini? Carlos mengerutkan kening. Tuan muda, apakah Anda mencari saya? Pada saat ini, seorang pria muncul di aula. Pria itu tampak sangat muda, berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah putih. Dia sangat tampan dan anggun. Meskipun kata-katanya penuh hormat saat menghadapi Carlos, ekspresinya tenang. Adik, aku datang. Carlos bereaksi, menatap pria yang berdiri di depannya, dan berkata, saat ini, Anda mengendalikan jalan surga, dan Anda sangat memahami aturan pengoperasian jalan surga. Saya ingin Anda mencari beberapa petunjuk tentang Julian. Oke. Struik mengangguk pelan dan berkata, beri aku 3 hari dan aku akan memberimu jawaban. Setelah mengatakan itu, Struik berbalik dan pergi. Struik kembali ke kediamannya. Dia adalah murid terakhir Evra, Dewa Leluhur Alam Semesta, dan juga murid laki-laki terakhir Evra, Dewa Leluhur Alam Semesta. Murid perempuan terakhir adalah Vivi. Dia sangat berbakat dan kuat, dan dapat menghancurkan siapapun di Gunung Tiandao. Sekarang, dia telah mencapai puncak leluhur surgawi, dan hanya selangkah lagi dari Dewa Leluhur Kosmik. Dapat dikatakan bahwa dia telah menginjakkan 1 kaki di alam Dewa Leluhur Kosmik. Dia mengendalikan jalan surga dan mengelola semua hukum yang mengatur operasional surga. Karena ia mengendalikan hukum alam, ia dapat merasakan terlebih dahulu peristiwa besar mana yang akan terjadi di dunia manapun. Hal ini karena surga mengendalikan segala sesuatu di dunia, dan akan memberikan peringatan dini untuk setiap peristiwa besar yang terjadi. Setelah Struik kembali ke kediamannya, dia mulai mencari tahu segalanya tentang Julian. Akan tetapi, setelah menghitung sekian lama, dia tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Tidak termasuk dalam ruang ini, tidak termasuk dalam era ini. Struik mengerutkan kening dan berkata, seharusnya tidak seperti ini. Karena dia muncul di ruang ini, jalan surga pasti tahu keberadaannya. Tetapi mengapa kita tidak dapat menemukan jejaknya dalam hukum jalan surga? Mungkinkah ada keberadaan mengerikan yang tersembunyi di alam semesta ini, begitu mengerikan sehingga dapat secara diam-diam menghapus semua keberadaan Julian di jalan surga? Juga, mengapa aku bisa merasakan keberadaan kekuatan kausal saat aku menyimpulkannya? Sepertinya kekuatan kausal menghalangiku untuk menyimpulkannya. Struik tidak bisa mengerti. Jika orang lain mencoba mencari tahu rencana Julian, mereka akan terhalang oleh sebab dan akibat. Namun, ketika Struik mengambil tindakan, dia dapat mengabaikan keberadaan kekuatan sebab dan akibat, tetapi dia tidak dapat mengetahui apapun tentang Julian. Bahkan dengan kekuatannya saat ini yang menduduki peringkat kedua di alam semesta, dia tidak mampu memecahkan masalah ini. Dia tidak tinggal lama dan meninggalkan tempat itu. Saat berikutnya, dia muncul di istana tempat Carlos tinggal. Dia berdiri di aula, mengatupkan kedua tangannya, dan memanggil, Tuan Muda. Carlos meliriknya dan bertanya, bagaimana situasinya? Apakah kamu sudah mengetahui informasi tentang Julian? Struik menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya serius, dan berkata, tidak mungkin untuk menyimpulkan segalanya tentang Julian. Mendengar ini, Carlos tertegun dan bertanya dengan heran, tidakkah kamu mengetahuinya? Ya, Struik mengangguk. Seharusnya tidak. Carlos berkata, Tao Surgawi mengendalikan segalanya di dunia. Selama berada di alam semesta ini, ia akan meninggalkan jejak. Tao Surgawi akan mencatat informasi ini. Mengapa tidak dapat dihitung? Struik menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dalam semua aturan dan tata tertib jalan surga, tidak ada jejak Julian. Seolah-olah dia tiba-tiba muncul. Atau, dia tidak termasuk dalam era ini atau alam semesta ini. Ada kemungkinan lain bahwa ada orang kuat yang menakutkan dalam kegelapan yang dapat menghapus semua jejak jalan surga secara diam-diam. Namun, jika dia ingin menyembunyikannya dari saya, dia pastilah Dewa Leluhur Kosmik. Struik mengemukakan beberapa spekulasinya sendiri. Mendengar ini, ekspresi Carlos menjadi semakin serius.
Semakin sering hal ini terjadi, semakin besar pula ancaman Julian terhadap Gunung Tiandao. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa di jalan surga akhir-akhir ini? Tanya Carlos. Struik bertanya, aspek apa yang Anda maksud, Tuan Muda? Carlos berpikir sejenak dan berkata, ini ada hubungannya dengan Gunung Tiandao. Struik berkata, tidak ada yang aneh. Aturan operasi Gunung Tiandao semuanya normal, tanpa fluktuasi yang tidak biasa. Baiklah, mengerti. Ayo turun. Carlos berhenti sebentar. Ya. Struik mengangguk, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan tempat Carlos berada. Setelah kembali ke kediamannya, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Ia duduk bersila di tanah dan melambaikan tangannya dengan santai. Aturan dan perintah yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Urutan-urutan yang teratur ini seperti garis-garis yang tak terhitung banyaknya. Garis-garis ini saling bersilangan dan tampak rumit, tetapi ada beberapa hubungan yang sesuai di antara setiap garis. Dia melihat peraturan dan perintah tersebut, lalu berpikir keras, tidak tahu harus berpikir apa. Carlos terus mencari keberadaan Julian. Kekalahan Valdez menunjukkan bahwa kekuatan Julian sangat mengerikan, dan dia perlu mengirimkan prajurit yang lebih kuat untuk membunuh Julian. Julian adalah bahaya tersembunyi dan pasti akan mengancam kendali Gunung Tiandao atas alam semesta di masa depan. Untuk mencegah masalah di masa depan, Julian harus mati. Dia tidak ingin memberi Julian kesempatan untuk bernapas. Alam Kaisar 5 hari tidak lagi mampu membunuh Julian. Sekarang satu-satunya cara adalah mengirim para jenius tak terkalahkan di alam Kaisar 6 hari atau bahkan alam Kaisar 7 hari untuk membunuh Julian. Para jenius tak terkalahkan di alam Kaisar 6 hari dan alam Kaisar 7 hari semuanya ada di Gunung Tiandao. Atas perintahnya, para penguasa tak terkalahkan di dua alam semuanya muncul di hadapannya. Ada banyak orang yang dapat mencapai kekebalan di dua bidang ini. Tak lama kemudian, belasan makhluk muncul di depan Carlos. Carlos menatap makhluk-makhluk di depannya, menatap makhluk-makhluk tak terkalahkan di alam Kaisar 6 hari dan alam Kaisar 7 hari, dan berkata dengan ringan, kali ini aku membiarkanmu keluar dari pengasingan, terutama untuk memburu Julian. Bab 1719, Istana Suci yang Kosong. Ketika Carlos berencana untuk mencari murid tak terkalahkan dari Kaisar 6 Dao dan Kaisar 7 Dao dari Gunung Tiandao untuk memburu Julian, Julian sudah muncul di alam ketiadaan. Dia muncul di dunia hampa. Begitu dia tiba di alam Dewa Kekosongan, dia merasakan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak ada bandingannya dengan kekuatan di beberapa dunia terlantar. Julian merasakan energi murni dunia ini dan menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang jauh lebih sederhana, yaitu menyerap sebanyak mungkin energi dari langit dan bumi untuk meningkatkan tingkat kultivasi kita sebelum pengejar berikutnya muncul. Menurut anggarannya, jika energinya mencukupi, maka sebelum pengejar berikutnya muncul, semua kekuatan sucinya akan mampu mencapai alam kuasi Kaisar. Dan keilahian pedangnya bahkan dapat mencapai tingkat Kaisar Agung. Dia muncul di puncak gunung dan memperluas indera spiritualnya untuk memindai area tersebut. Meskipun daerah ini memiliki cukup energi dari langit dan bumi, tidak ada urat leluhur. Yang ingin dia temukan sekarang adalah tempat dengan urat leluhur. Terlebih lagi, satu urat leluhur saja tidak cukup untuk diserapnya. Ia perlu mencari tempat suci untuk berkultivasi dengan banyak urat leluhur. Tempat-tempat seperti itu pada dasarnya ditempati oleh beberapa sekte dan keluarga yang kuat, dan sulit ditemukan di dunia luar. Dia berpikir apakah dia harus mengambil kesempatan ini untuk bergabung dengan sebuah sekte dan menggunakan tanah suci sekte tersebut untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, dia khawatir penampilannya telah bocor. Jika dia bergabung dengan sekte tersebut, Gunung Tiandao akan segera mengetahui keberadaannya. Setelah memikirkannya, dia merasa bergabung dengan sekte untuk berlatih kultivasi tidak akan berhasil. Sekarang, kita hanya bisa mencarinya di dunia luar. Namun, dia tidak tahu banyak tentang alam Dewa Kekosongan, jadi jika dia ingin tahu di mana tanah suci berada, dia perlu bertanya-tanya. Pikirannya bergerak, dan sebuah topeng pun muncul. Ia mengenakan topeng itu dan meninggalkan pegunungan. Setelah itu, ia muncul di kota yang relatif makmur. Setelah melarikan diri selama bertahun-tahun dan berlatih formasi waktu dalam waktu yang lama, Julian kini tiba di kota besar yang makmur. Ia merasa linglung, seolah-olah ia telah terisolasi dari dunia untuk waktu yang lama. Dia berjalan di kota dan mulai bertanya tentang beberapa tempat berbahaya di alam Dewa Kekosongan. Secara umum, energi langit dan bumi di tempat-tempat berbahaya sangatlah mencukupi. Karena sedikitnya makhluk hidup yang memasuki tempat-tempat berbahaya, energi langit dan bumi terus terkumpul dan tidak terserap, sehingga sangat kuat. Julian mengetahuinya setelah bertanya-tanya. Tempat paling berbahaya di alam Dewa Kekosongan adalah Istana Suci Kekosongan. Istana Suci Ketiadaan terletak di area pusat alam ilahi ketiadaan. Di sini terdapat jajaran gunung yang disebut Gunung Kekosongan. Tempat ini merupakan kediaman Dewa Leluhur Alam Semesta, Saint Void, bertahun-tahun yang lalu. Mirip dengan Gunung Tiandao saat ini. Dahulu kala, Gunung Void merupakan inti alam semesta dan rumah bagi tradisi Tao dunia. Julian tidak tahu banyak tentang masa ketika leluhur suci ketiadaan menguasai alam semesta, dia juga tidak tahu banyak tentang penguasa suci ketiadaan. Sekarang setelah dia tahu tentang penguasa suci ketiadaan, Julian juga pergi untuk menanyakannya. Di dunia kehampaan,
ada banyak legenda tentang sang penguasa kehampaan yang kudus. Ada juga banyak kisah legendaris tentang sang penguasa ketiadaan yang suci. Ketika penguasa ketiadaan suci memerintah alam semesta sangat hidup dan makmur. Namun, penguasa ketiadaan suci menghilang dalam semalam. Ada banyak legenda di alam dewa kekosongan tentang hilangnya dewa suci ketiadaan. Beberapa legenda mengatakan bahwa suatu kecelakaan terjadi selama kultivasi Saint Lord Void, yang menyebabkan lahirnya pikiran jahat di dalam hatinya dan berubah menjadi makhluk baru. Makhluk jahat ini membalas dendam terhadap Saint Lord Void, dan keduanya mati. Ada pula legenda yang menyebutkan bahwa dunia gelap melancarkan serangan terhadap dunia terang, dan leluhur suci ketiadaan, sebagai dewa utama alam semesta dan panglima alam semesta, merupakan orang pertama yang dibunuh oleh orang-orang super sakti di dunia gelap. Begitu banyak legenda dan berbagai versinya, sehingga meski Anda bercerita selama 3 hari 3 malam, tetap saja tidak akan selesai. Julian hanya memiliki pemahaman umum tentang hal ini, dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang, dia hanya fokus pada situasi di Void Mountain. Gunung Void adalah tempat yang berbahaya di alam dewa Void. Bahkan di seluruh alam semesta, tempat ini dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Ini karena, sejak menghilangnya penguasa ketiadaan, daerah ini telah sepi dan diselimuti kegelapan sepanjang tahun. Kegelapan ini sangat jahat, dan bahkan jika orang yang sangat kuat masuk jauh ke dalamnya, dia tidak akan mampu melawan kekuatan gelap ini. Hal ini mengakibatkan, kecuali ada sesuatu yang penting, kebanyakan orang kuat tidak bersedia melangkah ke Gunung Void atau Istana Suci Void. Istana Void ini, sebagai bekas kediaman dewa leluhur semesta, seharusnya menjadi tempat dengan energi yang melimpah dari surga dan bumi. Jika aku pergi ke sana dan berlatih di Istana Void, dengan kecepatan penyerapan formasi pembalikan 5 elemen dan teratai hitam, alamku akan meningkat dengan cepat. Julian bergumam pelan. Setelah menemukan ide itu, ia memutuskan untuk pergi ke Gunung Void. Terlepas dari apakah Anda dapat berlatih di Istana Suci Void di Gunung Void, setidaknya pergilah dan lihat-lihat terlebih dahulu. Dia meninggalkan kota dan langsung menggunakan jalur luar angkasa untuk merobek kekosongan dan meninggalkan tempat ini. Saat berikutnya, dia muncul di pinggiran Gunung Void. Dia berdiri di tempat terbuka dan melihat sekelilingnya. Di depan sana terbentang pegunungan yang bergelombang. Pegunungan itu diselimuti aura hitam dan langit dipenuhi awan gelap, membuat orang-orang merasa sangat tertekan. Julian merasakan aura hitam di pegunungan di depan. Aura hitam itu mengandung energi aneh. Ini bukanlah kekuatan kutukan, juga bukan kekuatan dunia gelap. Ini adalah energi iblis. Julian tercengang. Aura di area ini mirip dengan aura teratai sihir hitam di tubuhnya, dan bahkan dapat dikatakan bahwa keduanya memiliki asal yang sama. Apa yang sedang terjadi? Julian mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, mengapa aura di sini konsisten dengan aura teratai ajaib, dan mengapa itu konsisten dengan aura tubuhku? Mungkinkah teratai ajaib yang membentuk kembali tubuhku ada hubungannya dengan tempat ini, dan dengan Void Saint? Julian tidak dapat menemukan hubungan antara keduanya. Namun, secara kasar dapat dipastikan bahwa tempat ini ada hubungannya dengan teratai ajaib yang membantunya membentuk kembali tubuhnya. Dengan cara ini, tubuh fisiknya dapat mengabaikan kerusakan yang disebabkan oleh energi iblis di area ini. Baginya, area ini adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Saya datang ke tempat yang tepat. Julian tampak gembira di wajahnya. Tepat saat dia hendak memasuki Gunung Void di depannya. Boom! Di kejauhan, terdengar ledakan keras. Awan hitam meledak seketika, dan muncullah monster besar. Ini adalah naga hitam, diselimuti sisik hitam, dikelilingi aura hitam, dan dengan amarah yang luar biasa, naga hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dan di depan, beberapa sosok melarikan diri dengan panik. Hampir dalam sekejap, dia muncul di depan Julian. Julian melihat dengan jelas bahwa ada 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua tampak sangat muda, tetapi mereka penuh luka dan tampak sangat menyedihkan. Seekor naga hitam raksasa terbang keluar dari Void Mountain, membuka mulutnya yang besar, dan menyemburkan bola energi hitam. Julian merasakan kengerian energi hitam itu dan tidak berani ceroboh. Dia mengaktifkan jalur ruang angkasa untuk membuat pergeseran ruang, dan energi hitam menyerang dari jauh. Kedua pria dan seorang wanita yang lolos akhirnya menghela napas lega. Dan naga hitam menyerang lagi. Seekor naga hitam di tingkat semi leluhur. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia merasakan aura naga hitam itu. Akan tetapi, saat naga hitam itu muncul di atas Julian, ia seolah merasakan sesuatu dan melarikan diri dengan panik, menghilang dari area tersebut dalam sekejap, lalu menghilang lagi ke dalam Void Mountain. Bab 1720, Membagi Sebab dan Akibat. Naga hitam itu menghilang. Ketiga orang yang lolos bernapas lega. Ketiga lelaki itu berlumuran darah dan tampak sangat menderita, jelas setelah melalui pertempuran berat. Mereka bertiga tidak lagi mempedulikan citra mereka dan duduk di tanah, menggunakan kekuatan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Julian memandang ketiga orang yang tidak jauh darinya. Mereka adalah 2 pria dan 1 wanita. Pria-pria itu tampak agak mirip, jadi mereka pastilah bersaudara. Wanita itu mengenakan gaun putih yang berlumuran darah. Beberapa bagian tubuhnya robek dan terdapat beberapa bekas luka yang mengerikan.
Dia bisa merasakan bahwa ketiga orang ini semuanya berada di alam semi leluhur, dan pencapaian mereka di alam ini relatif tinggi. Setelah memasuki era ini, Julian juga berhubungan dengan orang-orang yang lebih berkuasa. Dia juga memiliki sedikit pemahaman tentang semi leluhur. Ada juga pembagian wilayah di dalam wilayah semi leluhur. Alam semi leluhur dibagi menjadi 3 alam. Mereka masing-masing adalah alam Tongming, alam Tongshen, dan alam Rongdao. Hakim surga yang muncul di era kiamat adalah seorang setengah leluhur yang telah mencapai alam Dao Fusion. 3 orang di depannya berada di alam Tongshen, dan naga hitam yang mengejar mereka berada di alam Rongdao. Setelah mereka bertiga beristirahat sejenak, mereka berdiri dan berjalan menuju Julian. Seorang pria berbicara lebih dulu, berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan kami, jika bukan karena Anda, kami pasti sudah mati di sini." Julian mengenakan topeng yang menutupi sebagian besar wajahnya, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Dia menatap ketiga orang itu dan bertanya dengan tenang, "Ini tempat yang berbahaya. Bahkan para dewa leluhur tidak mau masuk ke sana. Apa yang kalian lakukan di sini?" Pria terkemuka itu berkata, "Kami di sini untuk mencari peluang. Kami telah berada di alam leluhur setengah bela diri selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah mampu memecahkan cermin. Jadi kami datang ke sini untuk mencari peluang." Sambil berbicara ia mulai memperkenalkan. "Nama saya Dek, ini saudara saya Jack, dan ini putri dari dinasti Liang, bernama Layla. Kita semua di sini untuk mencari peluang dan keberuntungan." Julian menatap mereka bertiga dan mengangguk sedikit. "Senior, siapa kamu?" Dek menatap Julian. Julian berkata dengan tenang, "Nama tidak penting. Tempat ini sangat berbahaya. Sekarang kita sudah terbebas dari bahaya, mari kita pergi secepatnya." Julian tidak banyak bicara. Namanya tidak dapat diungkapkan dengan mudah. Begitu bocor, Gunung Tiandao akan segera mendapat beritanya, dan kemudian para pengejar dari Gunung Tiandao akan segera turun ke daerah ini. Dia tidak cukup kuat sekarang dan tidak dapat menghadapi lebih banyak pengejar. Julian tidak berkata apa-apa lagi, dan berjalan menuju Gunung Void di depannya. Ketiganya saling berpandangan dan langsung mengerti. "Senior, tunggu!" Dek berteriak, lalu mereka bertiga mengejarnya. Julian berhenti dan menatap 3 orang yang mengikutinya. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Kenapa, ada yang lain?" Ketiganya bisa merasakan kalau tingkatan Julian tidaklah tinggi, tetapi dia pernah memamerkan keahliannya sebelumnya, dan sebuah pikiran menyebabkan ruang bergeser, yang berarti persepsi mereka salah. Pria bertopeng di hadapanku ini sungguh orang yang menakjubkan dan berwibawa. Mereka bertiga datang ke sini untuk mencari peluang, dan mereka tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Dek tersenyum cerah dan bertanya, "Senior, apakah Anda ingin memasuki Gunung Void dan pergi ke Istana Suci Void?" Julian mengangguk pelan dan berkata, "Saya punya rencana ini." Dek segera bersemangat dan berkata, "Senior, kami juga ingin pergi dan melihat-lihat. Bisakah Anda mengajak kami?" 2 orang lainnya menatap Julian dengan penuh harap, berharap Julian dapat menuntun mereka lebih jauh ke dalam Istana Suci Ketiadaan yang legendaris. "Pertemuan adalah takdir. Karena kalian bersikeras masuk, aku bisa memimpin jalan. Namun, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian bertiga," kata Julian. Meskipun dia belum mampu menyerap kekuatan sebab dan akibat, dia memahami sebab dan akibat. Dia mengerti secara garis besar sebab dan akibatnya. Segala sesuatu di dunia ini saling berhubungan secara kausal. Meskipun ada beberapa yang sangat kecil, namun karena sebab dan akibat yang kecil inilah alam semesta terbentuk. Karena itu, dia tidak menolak permintaan ketiga orang tersebut. Lagi pula, Zuzu telah mengatakan di awal bahwa dirinya telah terkontaminasi oleh karma, dan beberapa orang yang dikenalnya muncul untuk membantunya berbagi karma. Sekarang ketiga orang ini muncul. Awalnya, mereka bertiga bisa saja pergi, jadi tidak akan ada banyak hubungan sebab akibat di antara mereka dan Julian. Tetapi jika aku mengikutinya, maka hubungan sebab akibat antara aku dan Julian akan sangat serius. Julian memahami semua ini, dan dia juga ingin mendapatkan lebih banyak teman dan berbagi karmanya dengan orang lain. Adapun apa yang akan mereka bertiga hadapi di masa depan, dia tidak terlalu memikirkannya. Adapun ketiga orang itu mau ikut atau tidak, dia tidak peduli karena dia sudah mengingatkan. Dek segera berkata, "Aku sudah mengesampingkan hidup dan mati." Jack juga berkata, "Di Gunung Void, ada peluang besar yang tersembunyi. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Kami tahu ini." Layla mengangguk pelan dan berkata, "Kami tidak tahu banyak tentang Gunung Void. Senior, tunjukkan saja jalannya. Anda tidak perlu khawatir tentang yang lain." Mereka bertiga bertekad untuk memasuki Gunung Void. Julian juga menjadi tertarik dan bertanya, "Meskipun ada banyak peluang di Gunung Void, pasti ada alasan mengapa kamu memasuki Gunung Void. Apa yang kamu cari di Istana Suci Void?" "Seni ketiadaan." Ketiganya berbicara serempak. Julian tertegun dan bertanya, "Apa itu seni Void?" Layla menjelaskan, ini adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh dewa leluhur alam semesta sebelumnya, Saint Void. Dikabarkan bahwa seni Void ini tertinggal di Istana Saint Void. Jack mengangguk dan berkata, "Ya, benar. Seni Void berisi catatan keterampilan sihir tingkat atas. Selama kita bisa mendapatkannya, kita bisa berlatih keterampilan tingkat atas.
Dengan cara ini, kita akan memiliki harapan untuk memasuki alam dewa leluhur. Julian mengangguk sedikit. Ternyata dia melakukannya demi keterampilan unik sang dewa leluhur alam semesta. Tak heran dia bahkan ingin menyerahkan nyawanya. Keahlian unik yang ditinggalkan oleh dewa leluhur alam semesta cukup untuk membangkitkan hasrat makhluk hidup manapun. Julian berkata, aku belum pernah ke Gunung Void, dan aku tidak tahu situasi di sana. Aku belum pernah melihat Istana Void, dan aku tidak tahu situasi di sana. Setelah memasuki Gunung Void, aku benar-benar tidak bisa memastikan keselamatanmu. Jangan khawatir, senior. Senior memiliki kultivasi yang hebat, jadi dia seharusnya bisa mencapai Istana Suci Void dengan aman. Senior, silakan pimpin jalannya. Ketiganya berbicara satu demi satu. Julian tidak banyak bicara, berbalik, dan berjalan pergi. Dia tidak berjalan cepat, tetapi juga tidak lambat. Dengan satu langkah, dia sudah berada sejauh 1000 meter. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di pinggiran Gunung Void. Sudah ada kabut hitam di daerah ini. Begitu tiba di area tersebut, mereka bertiga mengerahkan tenaga untuk membentuk tameng pelindung di permukaan tubuh mereka guna menahan serbuan aura hitam. Kabut hitam itu mengandung energi iblis yang menakutkan. Energi jahat ini bukan saja tidak membahayakan Julian, tetapi saat energi jahat itu memasuki tubuhnya, Julian merasa rileks sekujur tubuhnya. Pada saat ini, semua pori-pori di tubuhnya rileks, dengan gila-gilaan menyerap energi jahat dalam kabut hitam, yang membuatnya bahagia. Mereka bertiga mengikuti di belakangnya, dan ketika mereka merasakan kondisi fisik Julian, mereka semua terkejut. Anda memang seorang master senior. Ia benar-benar dapat menyerap energi jahat dari Void Mountain. Ini terlalu mengerikan. Jika dia bisa menyerap energi iblis dari Void Mountain, maka daerah ini bukan lagi tempat yang berbahaya baginya. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan sekarang adalah makhluk-makhluk iblis yang bersembunyi di Void Mountain. Mereka bertiga berbicara dengan suara pelan. Bersambung.